Ya Bapak betul Ya, itu. ya itu karena gas yang masuk ke dalam saraf-saraf atau pembuluh darah otak itu kalau sudah naik ke kepala itu kan sulit turunnya. Nah, gelembung-gelembung udara saat sudah masuk ke saraf otak biasanya akan mengganggu sistem keseimbangan tubuh kita. Nah, akhirnya kita terasa seperti gempa, sempoyongan atau vertigo seperti itu. Tapi sebenarnya kalau orang lihat ya biasa saja, cuman kita saja yang punya perasaannya seperti itu. Pokoknya sekarang asam lambung get, obatnya Herbal Hece pasti cepat sembuh. Asal sembuh biarin harga murah, yang penting tubuh sehat. Asam jantung obatnya SC. Rajanya asam lambung, yang pasti Herbal SC. Rajanya asam lambung, yang pasti Herbal SC. Halo, assalamualaikum. Salam Bapak. Ya, Bapak dari mana Bapak? Saya dari Papua tapi lagi pulang kampung di Lampung Bapak. Ya, baik Bapak. Kenapa Bapak? Ya Bapak. Lama sekali saya tunggu. Iya, iya. Saya komunikasi dengan Bapak dari dulu. Iya, iya. Baik. Kasih Bapak beri kesempatan. Iya. Gimana Bapak? Iya Bapak, begini saya kena asam lambung GERD yang kategori mungkin kronikal seperti apa, karena sudah awalnya sih ini suntik injeksi, suntik antibiotik, terus lari di lambung, nggak kuat lambungnya. Dulu pernah minum obat kami? Pernah Bapak itu tahun 2020, 2022. Iya, pas COVID itu ya? Iya Bapak, setelah COVID juga. Iya, iya, baik. Apa namanya? Terus sekarang kambuh lagi itu yang dirasakan apa? Ini Bapak apa namanya, seperti itu asam lambung itu kalau tidur itu dia naik ke apa namanya, ke mulut, asam semua. Ya. Banyak mimpi, terus apa namanya, ngomongnya agak susah karena lendir-lendir sepertinya banyak, seperti menjadi tenggorokan. Banyak lendir di tenggorokan, terus apa namanya? Masih debar-debar juga tidak? Masih, tapi udah agak sedikit jarang. berkurang. Iya, baik. Terus selain itu masih mual, kembung, begah? Ya Bapak, masih habis minum 3 hari ini langsung seperti mual, seperti sendawa-sendawa, tapi buang gas nggak bisa begitu, minta maaf, buang kentutnya nggak bisa. Ya, baik. Cuman itu saja, nggak ada sempoyongannya, keliangannya gitu. Sempoyongan Bapak lemas terus, seperti sempoyongan, seperti kita jalan kayak gempa nggak gitu. menapak. Ya, seperti nggak napak, kayak goyang gitu ya. Ya Bapak, terus apa namanya, lemes begitu Bapak. Ini baru juga seperti kayak apa namanya, lemesnya baru diisi nasi sedikit. Ya, langsung penuh. Iya, seperti langsung penuh, mengganjal di ulu hati ini Bapak. Oh ya, baik. Nah, kemarin mulai kambuh itu berapa bulan? Habis disuntik anti nyeri dari rumah sakit karena dibilang DBD, jadi disuntik anti nyeri, antibiotik, dan setelah itu sudah Bapak lambungnya tidak bisa tahan, itu nyeri, itu seperti kayak di dalam pesawat, kayak pesawat mau turun, seperti itu, der ser terus nyeri, ulu hati, perih. Habis itu Bapak udah suntik obat anti nyeri itu?
Iya Bapak, setelah itu mungkin 1 minggu ini Bapak. Oh ya, baik. Memang kalau kita punya masalah di lambung, nah itu biasanya kalau kena obat anti nyeri nggak akan kuat. Biasanya lambungnya akan pengaruh atau kena efek sampingnya. Nah, terus tidak makan-makan jenis pisang atau makan yang lainnya? Tidak Bapak, sama sekali tidak. Iya. Jadi pas kambuhnya pas setelah disuntik itu ya, obat anti nyeri itu aja. Ya setelah dilepas anti nyerinya karena saya nggak mampu di rumah sakit, saya minta keluar terus Iya. udah habis itu mulai langsung ulu hati nyeri pokoknya nyerinya seperti Iya. seperti kita di atas pesawat begitu begitu Iya, Bapak. iya. Sama nggak bisa tidur jadinya ya. Yo Bapak, bingung gelisah. Oh ya, baik. Nggak, ini cuman pengaruh dari itu aja, akhirnya dari suntikan tadi, akhirnya banyak gas yang masuk ke dalam lambung sama usus itu dan mengakibatkan seperti kembung atau balon seperti balon ditiup tuh ususnya sama lambungnya itu kan jadi kencang. Pernah bayangkan balon saat ditiup itu karena keisi gas terlalu banyak. Nah, kita sulit untuk membuang angin, sulit untuk sendawa, maka gas itu akan numpuk di lambung dan usus. Itu karena gas-gas itu kan numpuknya di organ-organ berongga seperti lambung dan usus itu. Nah, saat numpuk di situ itu biasanya akan menyerang ke organ hati. Pertama kali yang terserang itu organ hati, karena kalau di alternatif organ hati itu diidentikan faktor kayu. Nah, kayu itu yang paling mudah terserang gas itu. Makanya kalau sudah terserang gas timbulnya mulai mual, kembung, begah, sering sendawa, sering buang angin, terus mulai keliengan, sempoyongan, keringet dingin, lemes. Nah, itu seperti itu. Nah, terus Iya, Bapak. biasanya otot-otot juga mudah kesemutan. Nah, itu sensasi-sensasi yang seperti ini sebenarnya juga bukan lambung yang kena, ini seperti dulu lagi, cuman di organ hati saja yang terserang gas. Itu saja. Jadi kalau umpama minumnya kok obat-obat lambung saja, ya selama ini sulit untuk sembuhnya karena masalahnya ini kan bukan di lambung. Iya Bapak, ini minta maaf Bapak, dikasih obat lambung, saya minum ini Ya. tidak ada perubahan. Ya. Bapak. Ya, karena lambung ini jarang sekali lambung dan usus itu bermasalah. Yang sering bermasalah itu kebanyakan seperti yang divonis GERD itu, kebanyakan masalahnya di organ hati, kalau enggak di empedunya atau malah di jantungnya. Ini yang sering terjadi. Cuman kalau di jantungnya ini kan ciri-cirinya berbeda. Kalau jantungnya itu biasanya mudah lelah, ngos-ngosan, sesak, terus badan lemes, keringet dingin. Nah, itu seperti itu, terus jalan jauh sedikit langsung mudah ngos-ngosan, nggak kuat jalan jauh. Nah, terus kaki mulai bengkak kalau udah parah. Nah, itu seperti itu, terus debar-debar. Nah, terus kalau di empedunya yang kena, biasanya debar-debar, terus mudah kaget, sulit tidur, gelisah, kaki dingin, telinga mendenging, juga sesak, kembung juga. Nah, terus ketakutan berlebihan sama mimpinya mimpi buruk. Tapi kalau untuk jantung sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, itu saja. Tapi ini kan belum sampai ke situ. Ini hanya organ hati saja yang terserang gasnya. Bapak, cuman memang banyak mimpi-mimpi tapi tidak mimpi buruk Bapak, cuman mimpi-mimpi banyak. Iya, paling sering mimpi, sering kayak jalan-jalan terus nanti kaget gitu ya. Iya Bapak. Ya, itu yang seperti itu cuman kena gangguan sedikit di empedunya saja, karena empedu ini kan paling dekat dengan hati, bahkan itu kan cuman menempel di organ hati. Nah, itu yang juga mudah ikut kena duluan. Jadi setelah organ hati biasanya merembet ke empedu duluan. Nah, tapi kalau empedunya sudah melemah, itu biasanya sering debar-debar, terus gampang takut, terus sering takut mati, takut udah keramaian takut, terus kita sendirian juga takut. Itu otomatis seperti itu biasanya. Akhirnya kena seperti psikosomatis, tapi sebenarnya psikosomatis juga itu kalau empedunya tidak kena,
psikosomatisnya juga tidak masalah, tidak ada. Berarti ini Bapak maksudnya berarti saya ini tidak masuk pikir ya Bapak, karena dia rasa asamnya itu naik sampai ke mulut kalau saya tidur miring ke kanan atau lagi telentang gitu Bapak. Gimana? Berarti saya ini kena trigger juga ya Bapak, karena kalau saya tidur itu kayak asam lambung, kayak gas itu, yang air liur itu naik ke mulut semua Bapak, asam rasanya. Ya, yang bikin asam itu biasanya kalau di lambung itu ikut suhunya naik saja. Kalau suhunya naik, biasanya mulut itu sering terasa asam. Tapi kalau pas rasanya mau sendawa, terus ada yang naik ke leher, balik lagi ke perut, rasanya pedes sama asam, itu bukan bukan asam lambung naik. Tapi itu karena ada cairan yang terbawa saat kita sendawa. Tapi karena cairan itu sedikit, akhirnya balik lagi. Rasanya seperti itu atau asam aja? Iya, kadang ada kayak pedas-pedas begitu Bapak. Ya, datangnya bersamaan dengan sendawa toh? Nah, kadang iya, kadang juga pas saat Ya, tidur. kayak sendawa tapi nggak sampai keluar gitu, tapi cuman di leher masuk lagi gitu toh? Iya. Oh ya, itu bukan penyakit itu sebenarnya, cuman saat sendawa di katup lambungnya itu kok ada cairan atau sisa-sisa makanan, itu akhirnya pas sendawa itu seperti ketiup naik tapi tidak sampai ke atas. Tidak sampai ke atas, akhirnya di tengah leher. Nah, itu biasanya akan kembali lagi dan mengakibatkan terasa perih, pedas sama asem. Itu aman, itu bukan penyakit itu sebenarnya. Cuman yang masalah yang tadi itu, jadi kalau pas terasa seperti itu nggak usah takut. Itu biasa aja, itu terjadi seperti itu kan, yang seperti saat minum Fanta gitu toh. Halo? Iya Bapak. Ya, Iya. ya kalau rasanya pas seperti minum Fanta tapi terus nanti yang masuk itu asem, tapi bukan mulutnya asem, berarti aman. Itu bukan termasuk sensasinya, bukan. Dan itu orang sehat aja itu bisa terjadi seperti itu jika makan pedas agak banyak terus sendawa, biasanya juga akan terjadi seperti itu. Atau makan makanan yang banyak cairan, biasanya di katup lambung itu masih ada yang berhenti, akhirnya saat sendawa terbawa ke atas sedikit tapi nanti keturun kembali lagi, dan itu aman. Itu bukan sensasi, bukan penyakit. Iya Bapak. Jadi ini Bapak kok kalau sudah sore ini lemes sekali ya Bapak. Ya, kalau sore itu kenapa kalau sore itu kita kok terasa ya? Karena kalau Ya, Bapak. sore hari itu kan pergantian antara matahari ke terbenam. Jadi siang ke malam, pergantian antara siang dan malam. Saat sore hari itu matahari mulai tenggelam atau mendekati tenggelam, itu hawa dingin kan mendominasi. Makanya orang sakit nggak hanya asam lambung saja, orang sakit gigi, sakit bisul atau sakit apapun, saat sore hari pasti terasa lebih sakit daripada siangnya. Karena itu kena faktor cuaca atau pergantian cuaca antara dingin dan panas tadi. Saat kembali mau dingin itu biasanya akan membuat kita yang sakit akan terasa sensasinya akan lebih terasa daripada pagi atau siangnya. Oh, iya Bapak. Ya. Terus kalau lagi duduk juga gini Bapak, kayak dia kayak mau gemetar, kayak mau bagaimana begitu. Ya, seperti gemetar, seperti goyang-goyang gitu ya. Ya Bapak, betul Ya. gitu. Ya, itu karena gas yang masuk ke dalam saraf-saraf atau pembuluh darah otak itu kalau sudah naik ke kepala itu kan sulit turunnya. Nah, gelembung-gelembung udara saat sudah masuk ke saraf otak biasanya akan mengganggu sistem keseimbangan tubuh kita. Nah, akhirnya kita terasa seperti gempa, sempoyongan atau vertigo seperti itu. Tapi sebenarnya kalau orang lihat ya biasa saja, cuman kita saja yang punya perasaannya seperti itu. Jalan juga seperti nggak fokus, kayak seperti jalannya itu kakinya nggak pas gitu sama tanah ya, tau? Iya Bapak. Ya seperti ngambang gitu. Nah, itu wajar karena memang keseimbangannya sedang terganggu. Tapi kalau nanti umpama
sudah dapat obat, kita obati, biasanya hilang. Tapi ya gitu, kalau seandainya nanti sudah ambil obat, itu selalu minta arahan, jadi cepat sembuhnya. Karena penyakit ini, kalau hanya mengandalkan obat saja, Bapak sudah lupa dengan sehatnya yang sebenarnya kayak apa. Ya toh? Halo? Iya Bapak sudah ini sudah 3 hari saya minum yang cair Ya. dengan yang kapsul. Oh ya, baik. Nah, nanti kalau pas ditelepon gini kan tenang toh? Ya, iya Bapak. Ya, sensasinya agak hilang. Nah, nanti kalau seandainya pas cemas atau panik, Bapak langsung WA kami saja. Walaupun lewat chat, nanti jawaban-jawaban kami ini akan membuat Bapak tenang, nyaman. Akhirnya karena kita dapat arahan dan obat, itu akhirnya cepat sembuhnya. Karena dengan arahan saja tidak bisa, dengan obat saja juga sulit. Karena kebanyakan orang lupa dengan sehat itu sendiri. Jadi ada terasa dikit-dikit kadang dihubungkan dengan lambung. Rasa dikit-dikit dihubungkan dengan lambung. Itu kalau tidak ada yang mengarahkan, itu nggak akan hilang rasa cemasnya itu. Nah itu seperti itu. Ya, jadi kenapa makanya kalau yang dekat-dekat tempat kami atau dekat-dekat klinik kami itu cepat sekali sembuhnya, walaupun sakitnya bertahun-tahun kok cepat sembuh. Karena saat setelah beli obat kami toh, nah itu kami arahkan. Pokoknya kalau di rumah kok panik, nggak usah ini, langsung main ke rumah saya, ke klinik saya, nanti ikut ngobrol, saat sudah tenang pulang. Jadi kalau deket gitu kan enak, asal deket, panik, main lagi. Jadi sehari ada yang main sampai 3 kali, ada 2 kali, ada yang sekali. Tapi dalam waktu sebulan atau 2 bulan itu sudah lepas total, sudah sembuh, berani kemana-mana, sudah pokoknya nyaman sekali. Nah, kalau ketemu ya senyum-senyum aja sekarang udah sehat semua. Itu seperti itu. Jadi makanya kalau sudah dapat obat juga, nah nanti sering, cuman kalau umpama siang itu kami di WA nggak langsung jawab, ya minta maaf karena siang itu kami kan selalu megang pasien banyak ya. Jadi nanti kalau umpama siang chat, tunggu saja, pasti kami balas. Kalau enggak, nanti malamnya walaupun sebentar bicara supaya tenang, nah itu nanti udah tenang, udah itu toh, nanti biar gantian yang lain bisa telepon kami kan gitu toh. Iya Bapak. Ya. Kan ini Bapak, ya lagi Bapak ini. Kenapa? Ulu hati kok ya 3 hari minum ini kok tadi siang ulu hati perih begitu. Ya, kalau perihnya sama rasanya agak panas perih, nah itu nanti dicoba saja langsung makan atau minum air hangat yang manis. Saat hilang setelah minum itu jaraknya 5 menit atau 2 menit hilang, berarti itu aman. Cuman di katup lambung saat kering itu akan menimbulkan panas dan perih. Tapi itu aman, tidak tidak masalah. Tapi kalau sakitnya itu terus menerus dari pagi sampai malam umpama, nah itu yang disebut penyakit. Tapi kalau hanya sesaat, apalagi terlambat makan atau setelah makan berapa jam kemudian baru terasa, nah tapi masih bisa ditahan. Nah terus nanti kalau umpama kita buat makan entah gorengan, entah cemilan apapun kok langsung hilang, berarti itu di katup lambung saja kering, itu aman, nggak usah khawatir ya. Berarti ini saya lanjut untuknya ya Bapak? Ya, tetap dilanjut karena itu memang obatnya hanya itu. Insya Allah cuman itu obat yang benar untuk ngobati lambungnya itu. Jadi itu aja, lanjutkan sama kapsulnya. Terus nanti yang penting sering minta arahan. Terus nanti saat umpama mau beli lagi, minta arahan dulu. Masih perlu obat atau tidaknya, kadang orang asam lambung ini tidak tahu. Makanya banyak yang komentar di YouTube itu kan yang habis sampai ada 20 botol itu. Nah itu kadang ternyata sakitnya bukan sensasi asam lambung, tapi karena dia nebak sendiri bahwa ini dikira sensasi asam lambung, ya akhirnya belah beli saja. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, jadi supaya tidak banyak beli obat tapi sembuh betulan, nah itu selalu minta arahan. Gitu saja ya. Ada lagi? Sementara
sementara sudah ini Bapak. Ya, yang penting gini ya, nanti kalau umpama sudah apa namanya sudah tidak telepon, kok seandainya besok kok ada cemasnya lagi, ada paniknya lagi, nah udah nanti apa chat kami saja. Nanti saat kami balas biasanya akan membuat tenang, ya. Ya Bapak. Ya, pokoknya kalau masih sakit, banyak keluhan, ya udah itu biasa. Yang penting fokus kita pertama berobat. Saat kita berobat sungguh-sungguh, insya Allah sembuh total. Iya Bapak. Iya, baik. Itu aja? Iya Bapak, sementara ini. Iya, baik. Semoga lekas sembuh ya, Bapak ya. Ya Bapak, terima kasih sudah Ya, luangkan waktu sama-sama. Assalamualaikum. Bapak.